yang berkenan untuk mengundang saya, kita berdiskusi. Selamat sore para tribunner, saat ini sedang berlangsung diskusi sepak bola PSM Ayo Bangkit di putaran kedua Liga 1 yang dilaksanakan oleh kelompok supporter The Maxmen, kelompok supporter PSM The Maxmen di Jalan Pontiku. Saat ini sedang berlangsung pemaparan dari media official PSM Sulaiman Abdul Karim, dan pula di tengah ex pelatih PSM membawa juara pada Liga Indonesia tahun 1999 2000 yang Syamsuddin Umar serta jurnalis Makassar Abdi Satu. Setelah melihat performa tim kita di putaran pertama BRI Liga 1 musim 2021, yang memang pasti sama-sama bukan hal yang kita harapkan, bukan hal yang kita impi-impikan, tapi faktanya itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita ada di posisi 12 klasemen sementara, yang memang kalau mau dikatakan bukan habitatnya PSM Makassar, tapi faktanya itulah yang terjadi. Melihat fakta itu kemudian teman-teman akhirnya saya yakin merasa tergugah, merasa gelisah, dan akhirnya teman-teman menggelar forum ini, mau mendengarkan sebenarnya apa yang terjadi di PSM Makassar, dan juga pasti mau menyampaikan solusi kira-kira seperti itu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh manajemen PSM Makassar. Dan teman-teman, mungkin saya langsung saja menjawab bahwa pasti banyak pertanyaan, kenapa di PSM? Ada apa dengan PSM Makassar? Ya sebenarnya yang terjadi ya sudah terjadi, dan memang mungkin kalau kita mengatakan bahwa memang hal ini normal dalam dunia sepak bola, bahwa ya kita setiap musim atau setiap pertandingan minimal kita punya target, tapi ya pasti kita sudah lihat sendiri target itu tidak tercapai. Terutama di seg 3 yang sudah kita lewati, dari 6 pertandingan kita cuma bisa mengambil 4 poin, 4 seri dan 2 kali kekalahan. Tentu ini meleset dari target yang kita inginkan. Tapi teman-teman, ya percayalah bahwa pemain ditopang oleh manajemen itu sudah berupaya semampunya. Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi ya memang hasilnya berkata lain di lapangan. Pemain sudah berupaya, pelatih juga sudah mencari solusi yang bagus, cara bermain yang bagus, bahkan sampai kita mengubah formasi dari kebiasaan main 4-4-2 sampai kemudian kita kemarin mencoba bermain dengan formasi 3-5-2. Tapi begitulah, hasil pertandingannya berkata lain. Sebenarnya juga ada beberapa faktor yang ini bukan untuk pembelaan, tapi kita bisa lihat sendiri faktanya. Ada juga beberapa pertandingan yang di luar non teknis, ya, misalnya ada gol yang tidak disahkan, atau misalnya juga ada offside tapi tidak offside, kemudian ada penalti yang harusnya penalti tapi tidak diberikan. Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Yang paling penting adalah bagaimana ke depannya kita harus segera berbenah, kita harus evaluasi. Soal evaluasi nanti kita bicarakan di sesi selanjutnya. Yang pasti bahwa percayalah, pemain dan manajemen juga satu yang pasti, kita menanggung rasa malu juga dengan hasil ini. Ini bukan habitatnya PSM, bukan hal yang normal bagi PSM Makassar, dan insya Allah dengan dukungan dari teman-teman, termasuk dari teman-teman Maxmen, upayanya, doanya, dan dukungannya kita minta, dan mudah-mudahan dengan doa dan dukungan itu kita bisa segera berbenah, kita bisa berpikir jernih untuk mengambil keputusan apa yang akan kita ambil, dan melakukan yang terbaik di putaran kedua yang insya Allah akan dimulai di bulan Januari. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Musa, kepada teman-teman. Terima kasih. Opening statement sudah disampaikan oleh Bapak Sulaiman Abdul Karim. Kemudian kita berlanjut ke
selanjutnya terkait materi diskusi kita pada hari ini. Lalu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Salam sepak bola. Saya bersyukur alhamdulillah komunitas supporter PSM dan saya untuk bagaimana berbagi, kemudian bagaimana berdiskusi di dalam acara diskusi sepak bola. Tentu kita semua pencinta PSM sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Tetapi di dalam sepak bola itu tidak pernah ada yang tuntas. Sepak bola itu dinamis dan semua tim pasti pernah merasakannya seperti ini. Yang saya sangat bangga adalah karena ada kelompok supporter yang prihatin dan peduli melihat kondisi ini sehingga melakukan diskusi-diskusi. Saya mungkin bisa bercerita sedikit. Saya juga waktu melatih dulu tidak pernah mulus-mulus. Bahkan juga pernah saya di jurang degradasi waktu 9 bulan. Bahkan di liga berapa lagi saya pernah 2002, ya kan? Tapi selalu kalau supporter yang mencas saya, memberikan masukan, terkadang kita sebagai pelatih atau sebagai pengelola Assalamualaikum Tribuners, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di Taman Andi Nyiwi Park yang lokasinya berhadapan dengan Pujasera Malili, pusat jajanan Serbada Malili. Seperti ini suasana di Taman Andi Nyiwi Park saat sore. Andi Nyiwi Park ini salah satu destinasi wisata yang lokasinya berada di samping Sungai Malili, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili Timur, Sulawesi Selatan. Nah, di sini di taman ini banyak tersedia wahana permainan anak. Nah, kalau kita lihat di depan ini seperti wahana menggambar, mobil-mobilan. Ini kalau kita lihat ini bahkan juga kalangan anak milenial yang hobi bermain skateboard juga mengunjungi Andi Nyiwi Park. Andi Nyiwi Park sini ada berlantai 2. Di lantai pertama itu tempat parkir kendaraan. Nah, yang lantai 2-nya ini adalah lapangan yang biasa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat maupun pemerintah. Tribuners, ini salah satu contoh nih anak-anak yang sedang bermain. Saya keliling
selain wahana mobil-mobilan, nah di sini juga ada apa ini? Kalau orang bilang sini odong-odong ya. Termasuk wahana main bola-bola. Nah, ini lihat ada orang tua sedang bermain bola-bola dengan putranya. Di sampingnya ada lapangan basket. Jadi warga yang mau bermain basket ini milenial yang sedang bermain skateboard di mana? Sampir ya. Kita naik di lantai 2. Nah ini ada 2 jalur, ada tangga, dan ini kayaknya yang saya lalui untuk jalur kaum disabilitas. Seperti ini. Oke, pemandangan di atas Andi Nyiwi Park seperti ini, Tribuners. Nah, seperti ini. Sambil gambar ini video di lantai 2 Taman Andi Nyiwi Park. Nah ini kalau kita lihat terlihat jelas Sungai Malili. Ini jembatan penghubung Kelurahan Malili dengan Desa Wewang Ri. Kan oleh petani ini petani sudah membutuhkan air, sementara tidak ada air dari saluran irigasi. Kalaupun ada, ini debitnya sangat rendah, sementara ada puluhan hektar lahan persawahan di wilayah ini, Tribuners. Ada bahkan ya ribuan, ada ribuan hektar bahkan di lokasi bayang-bayang. Jadi aliran yang berasal dari bendungan bayang-bayang itu seluruhnya mengalami kekeringan, Pak. Hampir begini semua kondisinya, Pak. Kering semua. Jadi tidak ada anggaran dari pemerintah, tidak ada tidak ada bantuan, sehingga petani diminta untuk patungan membayar sebesar Rp50.000 untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebesar Rp43.200.000. Jadi ini bisa kita informasikan juga bahwa kerusakan saluran pengairan bayang-bayang ini 17 meter. sepanjang 17 meter, Tribuners, sehingga membutuhkan pasir sebanyak 15 mobil, kemudian batu pondasi 7 mobil, dan juga semen 250 sak. Dan ini perlu kita sampaikan juga, Tribuners, bahwa Kecamatan Gantaran ini adalah penyangga pangan di Kabupaten Bulukumba dan pusat pertanian yang ada di Kabupaten Bulukumba. Namun kini mereka, para petaninya, kesusahan untuk mendapatkan air untuk aliran persawahan mereka. Berapa desa itu? Berapa desa di lokasinya bayang-bayang itu, mulai dari Bantaran, Buntu Masila, Buntu Raja, Buntu Macina, sebagian Padang, Maru Renu, dan Jalanjang. Jadi memang ada ribuan hektar, Pak, ya, karena ada beberapa desa dan kelurahan yang terdampak kekeringan ini. Gara-gara runtuhnya bendungan bayang-bayang. Jadi petani berharap juga ini pemerintah
memberikan bantuan, memperhatikan mereka, karena jika tidak segera diperbaiki maka akan gagal panen petani di sini. Bukan gagal panen, memang tidak bisa melakukan penanaman, Pak, ya. Agak berat kalau dibebankan kepada masyarakat. Berat. Kalau memang dia targetnya 50.000. Kata naik loh. Padahal ya 50.000 per orang tidak nikmati itu berapa tahun. Berapa tahun lagi dilawan. Iya nah. Apalagi untungnya. Paling mah daerah mah ada anggaran dari pusat. Taja nih dari pusat. Oh, mendengarkan kita tahu. Mana mau anu siapa yang lagi berapa bulan baru selesai kalau proyek yang selalu mau kerjakan. Anggaran kita mau anu kan di mana kira-kira. Tapi kalau bukan swadaya ini memang bukan. Kalau persoalan dia anunya di belakang sih. Kalau persoalan anggarannya itu dari pemerintah karena memang susah. Karena kita butuh air sekarang. Sudah dilakukan. Bola terlalu menyamping daripada gawang yang dikawal oleh Aceh sehingga mereka tendangan gawang saja untuk Tokyo Simpati. Kembali kepada Tokyo musiknya bola menuju pertandingan mereka lemparan ke dalam untuk Basra. Sudah dilakukan nomor 8 yang dituju atas nama tim kembali ke tengah, namun ada di sana nomor 7 ketika kedua kembali ke tengah lapangan nomor 8 Piri ketika kedua banyak seluruh pemain, namun terjadi duel tadi kembali ada nomor punggung 16 masih dikatakan dia melihat teman sebenarnya yang dituju dari perebutan di sana kembali ke penerbangan serangan kembali ke nomor punggung 10 terjadi perebutan lagi tandas di kaki pemain bertahan daripada Toke, namun kembali ke penerbangan serangan namun tandas di kaki pemain bertahan daripada Toke, namun terjadi pelanggaran melakukan tendangan bebas untuk Malake Pampung. Sudah dilakukan nomor punggung 10 Salah masih sampai di tanggapan cantik sekali saudara penonton. Bola dengan spekulasi yang diperagakan oleh Salah wasit bertanding kali itu pergantian pemain di kubu Malake nomor punggung 18 Aska keluar jadi berikan kesempatan saya untuk sebut Simpati Malake keluar nomor punggung 18 Aska dan masuk nomor punggung 9 Adi Malake Toke. Kemudian dari Malake keluar nomor punggung 8 dan masuk nomor punggung 18 Salahnya nomor yang masuk sama jadi kena kecil.
Koke membangun melakukan membangun serangan lewat kaki nomor punggung 77 untuk terus maksudnya nomor 12 yang tinggi di sana kita kata dia mencari rekan masih ada kata dia lagi terjadi namun kembali nomor punggung 13 mengamankan area pertahanannya semoga selamat lawan yang digolnya kembali Koke dari kaki nomor punggung 5 mencari teman di sana umpan ke depan nomor punggung 11 yang dituju dalam salah pengertian tadi kembali melakukan membangun serangan nomor punggung 11 terjadi ketak-ketik dia masih nomor punggung 11 mencari teman di sana sebenarnya yang dituju terus maksudnya namun bola terlampau jauh tadi sehingga tidak sempat dijangkau maka bola meninggalkan lapangan pertandingan tendangan gawang saja untuk Koke. Aceh akan melakukan tendangan gawang yang sudah dilakukan kaki dia nomor punggung 17 terjadi perebutan di sana nomor punggung 5 di kaki Koke masuknya ke nomor punggung 19 setelah penyerangan tadi kembali melakukan serangan lagi kena sebuah penonton di sana terjadi perebutan lagi keluar dari sarangnya namun terjadi pelanggaran sehingga tendangan bebas untuk Malangke. Terry yang akan melakukan tendangan bola serangan sudah dilakukan pengajian dulu terjadi perebutan sana nomor 15 lagi terjadi perebutan namun terjadi pelanggaran merupakan tendangan bebas saja untuk Koke. Bola sementara diambil oleh punggung 11. Ahmad yang sudah dilakukan kepada dia lagi-lagi kandas di kaki pemain bertahan daripada Malangke kembali melakukan serangan namun kandas bertemu dengan 19 terjadi perebutan di sana salah pengertian saudara penonton tidak saksikan terusan kita lagi sama yang dituju terjadi Gol dicetak oleh tim AM Center. Skor 2-0 untuk AM Center. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Kasder, jurnalis tribuntimur.com, melaporkan langsung dari Pelabuhan Pelelongan Ikan di Pelabuhan Pautire, Makassar, Sulawesi Selatan. Di pelabuhan ini diduga seorang nelayan hilang di kapalnya dan diduga tenggelam. Kemudian tim SAR gabungan dari Kota Makassar saat ini masih melakukan pencarian korban di sekitar kapal milik korban. Ada tulisannya, Dik? Oh, ini. Dik, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bang, situasi sampai saat ini. Saat ini masih dalam kondisi pencarian. Dari pagi sampai sekarang belum ada tanda-tanda ditemukan ini. Dari Bang Ilham ya, Ilham Putra dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Ya, baik. Terima kasih Bang Ilham informasinya. Siapa yang Ini kapalnya korban. Iya.
Mana gue saya kira ada informasi yang dulu di bagus. Lihat dulu. Laporan sedikit Iya. dari Tribun Timur. Kasih bang. Silakan. Tribuners, ini adalah kapal milik korban. Menurut informasi dari pihak keluarga bahwa korban berangkat dari Kalimantan menuju ke Makassar, dan korban masih sempat berhubungan ataupun berkomunikasi dengan pihak keluarga sekitar pukul 6 sore atau sekitar maghrib, dan korban kemudian hilang komunikasi dengan keluarga sekitar pukul 3 dini hari. Kemudian korban kakak korban bernama Kamarudin datang ke Makassar langsung dari Sulawesi Barat. Dan hingga saat ini korban yang hilang ini belum ditemukan oleh pihak tim SAR gabungan Kota Makassar. Banyak sekali ya, Bos. Nah, oke. Sana, Bang. Dermaga. Lihat tali nah. Tali nah. Siap. Rumah Singgah SOS, Panti Disabilitas, penyapu jalan dan ruas jalan untuk kita bagikan pada hari Senin dan Selasa pagi. Harapan kami paket Natal ini bisa dinikmati penerima bansos dengan sukacita. Dalam kesempatan terbaik ini, saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur. Semoga di tahun-tahun depan para donatur diberikan berkah yang berlimpah sehingga kita akan memberikan berbagi kasih dalam jumlah yang jauh lebih besar dari tahun ini. Demikian, Tuhan memberkati. Hormat kami, Johan Sumawi. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memulai prosesi untuk penyerahan paket Natal. Satu silakan untuk awal Ibu Ketua, Ibu Edita untuk dengan Ketua Panitia untuk ke depan. Dan juga bagi saudara-saudaraku yang menerima paket ini, kiranya setelah menerima paket bisa langsung ya ketua-ketua senior-senior bisa di depan
langsung menerima dan langsung bisa meninggalkan tempat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, mungkin dari depan nih, dari depan. Itu aja dari depan, langsung mati dari depan. Ya. Ya. Ayo, kita paling tua. Ya. Saya minta dulu. Saya minta ada yang paling tua. Yang paling tua. Satu laki-laki ibu, ya. Satu perempuan. Pemanggilan secara simbolis. Mereka tidak boleh tinggalkan dulu, mereka ingin ya. Oh, nanti mereka ke sana deh. Oke. Jadi sorry. Pak Saiman mana, Pak Saiman? Baris dulu ya, Bu ya. Baris dulu. Ya. Nah, mungkin ada lagi kelompok-kelompok lainnya. Ini Pak Bambang, Ketua PPDI. Ayo Pak, silakan. Mari Pak, silakan. Pak Saiman. Sabar ini, tunggu dulu. Tunggu dulu, biar kita susun. Satu lagi ya. 3 orang yang pegang Anton, 3 orang kayak kamu pegang sini. Enggak, saya ambil sini pakai. Ini ke belakang ini, bukan ke depan. Tunggu dulu lah, sebutkan dulu beberapa. Sebutkan dulu namanya Pak Saiman. Foto bersama dulu ah. Bu, foto bersama dulu. Jangan foto. Ya, kumpul dulu. Udah. Dan ini dari mana? Pelita Kasih. Apa Cipta Kasih? Dari Cipta Generasi Baru. Cipta Generasi Baru. Ada ini diam. Tapi kan? Cipta Generasi Baru ada. Nah berarti kau, berat kita wah. Berat titipan kasih 1 orang. Oh, kalau perlu ya tambah 1 orang lagi. Di belakang ini Pak Saiman. Mas 8 lah, kasih 8 nih, 1 lagi. Kasih kedua itu. Tambah 1 lagi, 8 orang. 8 orang. Ya. Baru 6 ini, baru 6. Lagi 2. Yang buat ini, 2 lagi. Ada perwakilan dari SOS. Satu lagi. Sudah ada. Ya, Omami ya. Di sana nih. Sama-sama. Ya, tunggu dulu, di foto bersama dulu. Oke. 8. Nah. Sini. Ya, foto bersama. Ya, rapat. Ya, oke, siap. Pandrik sini ke Pandrik. Oke, siap. Selamat pagi menjelang siang Tribuners dan Facebookers.
Sekarang kita berada di acara pelantikan pengurus sekaligus pembukaan kejuaraan Praporprov cabang olahraga sepak takraw. Nah, yang sekarang berada dilakukan di Gor Lapak D, Kota Parepare. Di depan kita ini lagi ada pembacaan ini surat keputusan untuk pelantikan yang akan dilantik itu Persatuan Sepak Takraw Indonesia daerah Kota Parepare periode 2021 sampai 2025 seperti itu. Surat Ketua Umum KONI Kota Parepare nomor 04A rekomendasi KONI PR /11/2021 tanggal 18 November 2021 memutuskan menetapkan susunan personalia pengurus PSTI Kota Parepare masa bakti 2021-2025 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dan lampiran surat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan Pemprov PSTI Sulawesi Selatan tentang pengangkatan PLT Ketua PSTI Kota Parepare tahun 2021 dinyatakan tidak terlaksana. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan dengan terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab pengurus PSTI Kota Parepare masa bakti 2021-2020. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini akan berakhir pada tanggal 19 November 2020. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 November 2021. Pengurus Provinsi PSTI Sulawesi Selatan, Ketua Dr. Andes Ahmad MLE cap menandatangani. Tembusan yang terhormat Ketua Umum PPSTI Jakarta, Kadis Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum KONI Kota Parepare, Ketua PKK PSTI Sulawesi Selatan, arsip. Saya minta kepada teman-teman yang nanti disebutkan namanya supaya langsung ke depan sesuai dengan urutan. Lampiran surat keputusan nomor 018 tahun 2021 susunan personalia pengurus PSTI Kota Parepare masa bakti 2021-2025, Dewan Pelindung Wali Kota Parepare, Kapolres Kota Parepare, Ketua DPD Kota Parepare, dan Rim 145 Konsultasi Parepare, Ketua KONI Parepare, Dewan Penasehat Insinyur Haji Kaharudin Khair MSc, Pengurus Ketua Haji Sugianto AM SAG MM, Ketua Harian Abdul Salam Latif, Wakil Ketua Dr. Andes Baharudin MM, Sekretaris Sofian Badarudin, Wakil Sekretaris Nur Fitriani Sayong, Bendahara Andi Asyida, Wakil Bendahara Nur Fatullah SK Nas, bidang-bidang organisasi dan hukum, Ketua Arifudin Bedu SA MKN, anggota Haji Hari
SH. Anggota Fitriadi SPD NPD. Bidang pembinaan prestasi Ketua Suparman. Anggota Jagir. Anggota Irno. Bidang perwasitan dan pertandingan Ketua Suharman. Anggota Mubarak SPD. Alsat SPD. Bidang dana dan sponsor Haji Badarudin Rahman SEAK. Anggota Haja Andi Surya PYY SE. Anggota Edyansa Haidar APKMD. Anggota Andi Sudirat. Bidang Humas dan IT Ketua Rusli Ambula SE. Anggota Sudirman Sahabu. Anggota Haja Sudarti SE. Bidang perlengkapan dan peralatan Firman Suwai SPD. Anggota Agusman SPD. Anggota Muhammad Aras. Anggota Fatma Ayak. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 19 November 2021. Pengurus Provinsi Pesisir Selatan Ketua Dr. Andes Hakan Halil MRD Cap ditetapkan. Perhatian untuk ketika Pak Ketua menyampaikan nanti apakah segala tersedia atau bersiap, yang dijawab adalah tersedia. Terima kasih. Selanjutnya, Politikan dan Kebutuhan Pengurus PSD di Kabupaten Pare masa bakti 2021-2025 oleh Ketua Pemprov PSDI Sulawesi Selatan. Mohon berkenan kepada Bapak Terkades Haji Abdul Halid MRD untuk melantik dan mengukuhkan pengurus. Kami dulu, bro. Kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara yang saya hormati, hari ini saya Abdul Halid, Ketua PSDI Provinsi Selatan, ingin bertanya, saudara, apakah bersedia melantik pada hari ini? Ikuti kata-kata saya. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, saya akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus PSDI Kota Parepare masa bakti 2021-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberhasilan dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan.
Mohon berkenan kepada Ketua PSTI Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua PSTI Kota Parepare untuk mengambil tempat. Jadi seperti itu pelantikan yang baru saja berlangsung, teman-teman. Pelantikan pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia Kota Parepare periode 2021-2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya bersama kita akan mendengarkan sambutan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah ISMI Sulawesi Selatan periode 2015-2020 dan sekaligus akan menyerahkan mandat kepada calon pengurus MPD UPD. Untuk itu kami undang dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Muhammad Yusran Paris MBA MM untuk mengambil tempat. Silakan. Makassar 2024. Udah di tangan. Sebenarnya saya bagi gubernur Pak Prof tidak pernah pidato pakai teks. Saya takut lupa karena ini para dewan guru kita yang hadir. Guru-guru kita semua jadi ada salah yang kelewatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini pagi hari ini diwakili oleh Bapak Sartadi, Gubernur, Bapak Sulaiman SMM, yang saya hormati, saya akan sebut satu-satu para pendiri dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Jadi ISMI ini dibentuk oleh 4 pendiri ormas Islam terbesar Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah dan oleh Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Alhamdulillah hari ini para pendiri semua hadir. Jadi mewakili dari Majelis Ulama Indonesia, Bapak Haji Muhammad Pak Saiful kita sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sekaligus Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah. Terima kasih Pak Prof. Kiai sudah hadir. Kesempatan dari penerangan MUU Bapak Ambassador, yang dalam ini juga bersama rombongan ada juga Pak Prof. Gagarin sebagai Ketua Dewan Pimpinan mendampingi Bapak Prof. Yang saya hormati pimpinan ulama, yang saya hormati juga pimpinan dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Dalam hal ini ada Wakil Ketua Bapak Dr. Adi Tamsil, ada juga bendahara kita yang merangkap Rektor dari Islam Muslim Makassar, yaitu Bapak Ibu kita Dr. Andi Manjedan. Ini luar biasa Ibu Rektor, seperti ditanya sebagai apa haji luar biasa. Dia juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, dia juga di Ikatan Cendekiawan, dia juga di Nahdlatul Ulama. Jadi luar biasa ini Bu Rektor kita. Terima kasih Bu Rektor sudah semua hadir pada sore ini. Yang saya hormati para Rektor perguruan tinggi yang sempat hadir pada hari ini. Hadir dari mewakili Rektor Universitas Islam Negeri Makassar, Kehormatan dari Wakil Bapak Wakil Rektor, dan ya sama. Yang mewakili Rektor UNI, hari ini katanya Bapak Mas Kemudian Sari, tapi alhamdulillah sudah diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 5, Pak
hormatkan yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati Dewan Muslim Indonesia, jadi sudah ada ketua dan bendaharanya yang sempat hadir pada hari ini. Saya juga ingin menyapa para mitra kerja kita, yaitu pimpinan wilayah daripada Bank Syariah Mandiri Indonesia. Lengkap juga nih BSI, Pak. Sudah ada pimpinan wilayahnya, ada juga area manajernya, ada juga pimpinan cabangnya, full team. Luar biasa BSI. Pertama BSI. Hadir dari Muamalat mitra kita juga ada pimpinan cabang Muamalat beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir pada hari ini. Yang mewakili Kamar Dagang Industri, wakil Ketua Kadin dari kita asal dia juga adalah anggota SPI kita, tapi sekarang sudah diamanatkan lagi Kadin. Hadir juga ini tentu beberapa teman-teman daripada pimpinan asosiasi yang sempat hadir dari Apindo dan dari asosiasi lainnya. Yang saya hormati ini terutama ini para pembilang dan pengurus Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Selatan. Dan ini tadi saya juga ingin menyapa para ketua steering dan ketua OC yang sudah menyampaikan jalan kita pada hari ini. Pertama-tama tentu sebagai Oke, Tribuners, selamat malam. Saat ini saya akan mengajak para Tribuners untuk menikmati keindahan Kabupaten Bantaeng dari puncak Sinoa yang berada di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Jadi di sini lokasinya di sekitar 7 km dari pusat kota Kabupaten Bantaeng, yang dimana di sini kita bisa melihat keindahan Kabupaten Bantaeng dari sini, Tribuners. Jadi sini dengan lampu, dengan sinar lampu yang menerangi pusat kota Kabupaten Bantaeng yang sangat indah, dan itu semua bisa kita nikmati di puncak Sinoa ini, Tribuners. Jadi seperti inilah suasana Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dari puncak Sinoa. Di lokasi saya saat ini, Tribuners, itu sangat ramai, biasanya dikunjungi oleh para pengunjung, baik itu dari Kabupaten Bantaeng sendiri maupun dari luar Kabupaten Bantaeng. Karena di sini memang selain pada waktu malam hari, lokasi ini sangat asik menjadi salah satu pilihan kita untuk refreshing atau hanya sekedar nongkrong atau sedang capek atau sedang ingin menikmati suasana baru atau suasana pegunungan. Tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda ketika berada di Kabupaten Bantaeng, Tribuners. Jadi, dan lokasinya juga itu tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Bantaeng, karena hanya sekitar 7 km saja, Tribuners. Hanya saja untuk jalannya sendiri agak menanjak, sehingga bagi Tribuners yang ingin menuju ke lokasi ini bisa berhati-hati karena memang jalan menuju ke lokasi ini itu agak menanjak, dan ada banyak tikungan yang akan kita lalui ketika menuju ke lokasi ini, Tribuners. Jadi di lokasi ini juga kita tidak hanya bisa menikmati pemandangan pusat kota Kabupaten Bantaeng, namun kita juga bisa
menikmati gorengan atau berbagai macam makanan di lokasi ini Tribuners, karena di sini ada sebuah cafe ya Tribuners yang menyediakan berbagai macam makanan seperti gorengan-gorengan dan berbagai macam minuman seperti saraba, kemudian ada minuman-minuman lainnya, dan tentunya di sini juga disediakan kopi untuk Tribuners yang berkunjung ke lokasi ini. Jadi lokasi kafenya juga itu berada pada ketinggian ya Tribuners, sehingga dari atas kafe ini kita bisa leluasa atau kita bisa lebih menikmati suasana pusat kota Kabupaten Bantaeng. Namun tetapi dari sini saja ini sudah sangat indah ya, kita bisa lihat di sini Tribuners. Dan di sini juga kalaupun kita tidak ingin ke kafe atau tidak ingin menikmati gorengan yang dipesan di kafe di lokasi ini, kita juga bisa duduk di atau kita bisa bersantai di gazebo yang sudah disediakan di lokasi ini Tribuners. Jadi ada beberapa gazebo ya Tribuners, ada 2 gazebo yang dipasang di lokasi ini. Ini yang pertama, kemudian di sebelah sana juga ada Tribuners. Dan di sini juga ada spot foto yang hasil kreasi anak muda setempat yang sengaja dibuat untuk para pengunjung yang ingin berfoto di lokasi ini. Jadi lokasi ini sangat recommended banget ya Tribuners untuk kita bersantai dan mungkin kita lagi bosan dengan suasana perkotaan. Tribuners bisa berkunjung ke puncak Sinua ini. Oke Tribuners, demikian laporan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia untuk kita saksikan bersama tentang keburukan dan keberagaman anggota LEM. Panitia dipersilahkan buka video ini. Hari ini tanggal 29 November 2014 genap 17 tahun Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Ambodalek ulangan hari masuk Tepuk pendiri organisasi dari Jawa Indonesia milik lapar dan kembali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hidup dan berdaya. Murta lahir pada tahun 1900 di daerah Ujumi, Kecamatan Tanah Sipolo, Kabupaten Manado. Itu berarti selama 96 tahun lamanya Murta dalam penantian kerinduan yang maha sangat untuk bertemu dengan kekasihnya, Allah Sang Pencipta. Pertama dari sekolah guru di Makassar, Guru tak lebih memilih kembali ke tanah wajah menjadi pelajar di bawah pimpinan Sayyid Muhammad Al-Mahdali, juga mengikuti pengajian kitab pada Syekh Al-Hitam Suhi, Syekh Abdul Rasid Mahmud Al-Jawad, Sayyid Abdullah Dahlan, dan Sayyid Hasan Al-Yaman. Pada tahun 1928, Syekh Muhammad As'ad
seorang putra negarawan kelahiran Mekah datang ke tempat meminta pengajian mereka di rumah. Dan pada pertengahan tahun 1930-an, guru yang naik pengetahuan itu ikut bergabung sekolah harus belajar di bawah kolong rumah. Di pengajian Kiai Haji Muhammad As'ad, guru yang senantiasa dalam belayan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keharuman manis yang sangat menyebar ke seluruh pelosok. Hal ini menarik minat aroma vegetasi untuk datang meminta dan sekaligus mengingat guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodali agar direstui oleh Kiai Haji Muhammad As'ad membuka dan memimpin anak berikut yang akan didirikan di Mangkok. Dan akhirnya pada tahun 1939 guru beserta keluarganya berkenan pindah ke Mangkok. Di sini guru dibantu beberapa orang tenaga pendidik mendirikan madrasah Arabia Islami di sekitar Main Mangkok. Musyawarah alim ulama di lapangan Kapten juga memperhatikan hasil praktik dan kepemimpinan serta potensi lembaga pendidikan yang dibina guru. Maka peserta musyawarah menyepakati memilih dan menetapkan guru sebagai ketua umum diri. Suatu jabatan yang senantiasa diembannya hingga akhir hayat, kecuali selama guru berada dalam lingkungan perkataan Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITI). Memperhatikan proses kegiatan berdirinya DITI yang melibatkan banyak proses penggagas dan pendiri, maka sungguh tidak adil jika ada kelompok yang menunjukkan DITI sebagai milik orang atau kelompok tertentu dan seakan menafikan keberadaan dan andil orang lain. Berusaha banyak memberikan contoh kepada kita anak-anaknya, baik anak biologis maupun anak-anak ideologis beliau, tentang sifat dan pandangan yang ada di dalam maknai sebuah kebersamaan memperjuangkan cita-cita awal yang berdiri. Menjelang pemilu 1977 di keheningan malam, Berusaha mendapatkan orang yang dari media berkomunikasi dengan kekasihnya. Ayo, tahu. Berdasarkan pemeriksaan hasilnya yang demikian itu, maka dengan tegas Berusaha menyatakan bahwa pada pemilu 1960 ini dia berpihak pada Berusaha. Keputusan ini begitu berat ditanggung oleh Berusaha. Dan akibat dari keputusan politik ini tidak sedikit satu yang meninggalkan pondok. Ruang-ruang kelas berilmu, masjid kecil dari pengajian, bahkan tidak saja oleh yang tidak berguna. Benar saat ini saya dan sudah wawancara dengan pilot dan kopilot. Bagaimana sih rasanya menerbangkan dan terbang di pesawat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya lagi di Jakarta. Ini apa namanya nih? Jenisnya? Jenisnya namanya ini pesawat buatan dari Cessna Citation Sovereign Plus yang avioniknya sudah terbaru menggunakan pesawat Garmin. Jadi sudah touchscreen semuanya, sudah glass cockpit. Oke, saya dari Tribun Timur, mungkin Tribuners penasaran ini Pak Captain ini sebenarnya siapa sih? Saya pilot Pak, nggak hanya bercanda aja. Saya dulu ya sama dengan beliau, jadi kami kira-kira kita sudah belajar, sudah terbang lebih dari 20 tahun ke atas, sama beliau sudah 30 tahun, saya sudah 24 tahun, kurang lebih begitu. Ya, jadi biasanya kalau di private jet itu dari pilot yang sudah pengalaman. Terus yang kerja
Ya terjauh. Ya terjauh. Kalau saya pribadi sama mungkin yang harus kita sudah hampir keliling dunia sih Pak ya. Ya sudah ke Eropa, udah ke Amerika sudah. Kalau yang begini terbang berapa jam? Saya pernah terbang terlama 7 jam, kurang lebih 3.000 nautical mile. Dan terakhir terbang paling jauh itu dari Guam ke Singapura 7 jam. Jet ini bisa sampai berapa jam? Ini kalau kalau kita bicara sampai fuel dengan landing kan safe ya, kurang lebih ya kita safe-nya 6 jam. 6 jam. Ya. Kalau 7 jam itu dengan catatan kita harus banyak ada kriteria sendiri ya, dengan banyak alternate dan pas di destination-nya itu banyak ya alternate airport yang bisa buat kita landingin juga gitu kan. Tapi kalau dengan yang jaraknya sangat mepet dengan fuel yang mepet kita menyatakan itu unsafe, itu tidak bisa. Artinya kita harus ada tempat yang harus kita refueling, terus kita lanjut lagi. Jadi safety first. Ini Pak AS Kamli. AS Kamli, oh iya. AS Kamli. Iya. Oke, kalau ini bisa dijelasinnya apa ini? Yang mana? Ini yang fungsinya. Oh, tadi yang ini mulai dari sini ya. Iya. Ini namanya control wheel. Control wheel. Kalau ini namanya control column. Di sini buat disconnect autopilot. Ya, di sini buat transpondernya. Bukan kita kalau terbang di sini, nah, ini hubungannya kan ini. Ya. Ini nama transponder yang memancarkan sinyal untuk ditangkap di airport. Ya. Kalau mau ngangkat itu apa yang dilakukan di sini? Kalau diangkat, ini kita tarik dengannya. Kalau turun sadarlah kita turunkan. Tapi kalau sudah terbang pakai namanya automation, kita pencet sini nih, ini autopilot. Nanti pesawat dia tinggal terbang, kita yang ngatur untuk derajat ketinggian sama penurunannya, dengan ke kiri kanan kita tinggal menggunakan ini namanya heading, gitu kan. Kalau kita pilih ke kanan, dia ke kanan, kiri, ke kiri, tapi sudah kondisi autopilot. Tapi kalau manual kita harus pegang pakai ini, namanya control wheel, ke kiri, kanan, naik, turun, menggunakan ini. Ini kapan baru dipegang lagi nih kan? Maksudnya, dipegangin lagi. Ini biasanya sih saat take off dan landing. Kalau take off kita pegang, nanti sudah ketinggian tertentu yang sudah dalam prosedurnya kita kemudian autopilot. Gitu kan. Bisa juga kita terbang sampai semau kita gitu kan. Tapi untuk mengurangi workload-nya kita, ya kita autopilot aja. Begitu mendarat juga sama gitu. Begitu sudah ketinggian tertentu, kita manual terbangnya istilahnya kita hand flying. Gitu. Ini kan itu aja. Seperti bawa mobil, jadi harus tangan harus disetir. Wah betul, harus tangan terus. Tapi zaman sekarang ada mobil kayak Tesla gitu, udah kita udah bisa tidur mobil sekarang, bisa jebur sendiri. Selama infrastrukturnya bagus lah ya. Itu Pak. Siap. Oke, bisa nama lengkapnya. Jadi benar setelah terbang sekitar 2 jam dari Makassar, akhirnya kita tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 10.19. Kita tadi berangkat dari Makassar sekitar pukul 8.20 kita sekarang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Alhamdulillah kita bisa kemudian dari inilah jet yang datang dari bandara internasional dari bandara lama Makassar Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 10.20 atau 9.20. Faisal filmnya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa,
hari ini hasil secara resmi dari Senat Akademi tentang pemilihan Rektor Unhas sudah diserahkan kepada MWA pada pukul 10 tadi, diterima oleh Wakil Ketua MWA Prof. Amwala. Nah, di sini hadir Prof. Amwala, Prof. Niar, dan Prof. Samsul. Kami berempat ini adalah anggota MWA. Anggota MWA itu jumlahnya 17 ya Prof ya. 19. Kami berempat yang ada di sini menerima daripada Senat Akademi. Kemudian selanjutnya itu akan dilaksanakan pemilihan rektor yang ditetapkan atau dipersiapkan minggu ketiga ya, minggu ketiga Januari atau paling lambat 27 Januari. Karena kenapa? 3 bulan sebelum pelantikan rektor sudah harus ada keputusan rektor baru, karena pelantikan rektor itu pada bulan April 2022. Jadi itulah langkah-langkah selanjutnya akan dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanah untuk langkah terakhir ya, dalam proses panjang yang selama ini tentang pemilihan Rektor Unhas. Di dalam nanti mekanismenya sedang disusun, tapi insya Allah akan objektif, terbuka, ya, demi kepentingan Unhas. Jadi bukan kepentingan orang. Ya. MWA tidak punya kepentingan dengan orang-orang tertentu. Terutama 3 calon yang sudah ditetapkan 3 besar. Tidak ada kepentingannya. Kepentingannya adalah Unhas. Bagaimana kemajuan Unhas, bagaimana kita mengawasi, menentukan, membangun sinergi, dan memberikan masukan kepada rektor dan seluruh jajarannya tentang bagaimana membuat Unhas itu semakin berhasil, semakin meningkat, yang ujungnya adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang asalnya dari Unhas menjadi sumber daya yang unggul, sumber daya manusia yang unggul. Jadi sekali lagi saya tekankan, Majelis Wali Amanah yang jumlahnya 19 orang tidak punya kepentingan dengan orang-orang, tapi kepentingannya adalah Unhas. Kita tidak punya kedekatan apapun, tidak ada kepentingan kedekatan. Kita sudah sepakat begitu. Oleh karena itu, anggota MWA selama ini tidak ada yang terlibat dalam tim sukses, karena kita untuk menjaga objektivitas. Jadi kira-kira itu kawan-kawan sekalian. Kalau ada yang mau ditanya, silakan kita jawab. Yang dimaksud terbuka tadi itu seperti apa, Pak? Jadi dalam pemilihannya nanti akan terbuka. Kita akan minta kandidat 3 orang ini untuk mempresentasikan, ya, akan paparan tentang semua kepentingan yang kita sudah sepakati, ya, antara lain ya mungkin bagaimana visi misi, bagaimana Unhas ke depan. Nah, jadi bukan menceritakan ke belakang, itu bagaimana Unhas ke depan. Nah, oleh karena itu saya himbau juga kepada seluruh sivitas akademika Unhas dan masyarakat, khususnya di Makassar dan Sulawesi Selatan, dan dimanapun berada para alumni Unhas di seluruh dunia ya, yang memperhatikan dan ikut konsen terhadap pemilihan rektor ini untuk tidak mempengaruhi, ya, tidak ikut campur ya, dalam pengelolaan apapun, ya, pengelolaan berita, informasi, pemikiran, ya, dan sebagainya. Sebaliknya demikian pula, kandidat yang 3, saya ulangi lagi, jangan bermanuver kemana-mana, tidak ada gunanya.
Karena MWA tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, ya, tidak bisa dipengaruhi. Saya pribadi tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh siapapun, ya, untuk dalam pemilihan rektor ini. Tidak usah ke Jakarta istilah saya. Ke Jakarta tidak usah datang ke Jakarta. Mau menemui siapapun tidak perlu. Lebih baik berikhtiar, mempersiapkan diri untuk kita wawancarai dan berdoa. Karena keputusan yang tertinggi itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keputusan manusia. Bukan keputusan MWA yang 19 orang ini. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Oleh karena itu, silakan berikhtiar, berdoa, mempersiapkan diri dalam menghadapi agenda yang akan datang, yaitu agenda yang sudah disiapkan oleh MWA. Ini terkait isu-isu yang berkembang setelah pemilihan bakal calon rektor, apa tanggapan MWA kepada langkah itu? Isu-isu itu adalah sebaiknya kita sikapi secara positif, ya. Jadi kalau memang hanya isu, jangan menjadi bahan olahan yang menjadi isu yang lebih besar, ya. Apalagi isu yang tidak bertanggung jawab. Kalau memang ada bukti-bukti, data-data yang membangun isu-isu itu, silahkan tunjukkan, bawa sekaligus ke ranah hukum, gitu? Kan gampang. Dan satu catatan yang perlu saya sampaikan, Senat Akademi itu adalah terdiri dari 82 guru-guru besar, ya, yang sangat terhormat. Secara pikiran dan rasional kita berpikir, ya, apakah iya, ya, para guru-guru besar kita akan menjual harga dirinya dengan cara-cara begitu, ya. Terus seandainya si kandidat rektor ini memenangkan pemilihan, taruhlah, ya, kalau istilah kontestasi, ya, terus apa yang diharapkan di UNHAS ini? Apa yang diharapkan? Di sini hanya mendidik, membangun sumber daya manusia. Apa diharapkan? Kalau istilah saya, ada proyek apa di UNHAS? Nggak ada apa-apanya. Ini semua pengabdian. Saya sendiri ketua Majelis Wali Amanah, ini pengabdian. Profesor-profesor ini pengabdian, ya. 2 bulan lamanya anggota Senat Akademi itu menyeleksi daripada 8 kandidat itu, ya. Honor yang didapatkan itu berapa, ya. Coba Anda perhatikan. Jadi jangan membangun berita-berita kotor, ya, yang membuat sedih, ya, membuat sakit para orang-orang tua kita, ya, orang-orang tua Anda lah, ya, terutama apalagi yang pernah mengenyam pendidikan di UNHAS. Kalau saya ini tidak mengenyam, saya gagal masuk UNHAS, nggak dilulusin sama Prof. Ambo dulu, ya. Tapi saya tidak kecewa. Nah, akhirnya saya ketua MWA. Jadi coba berpikir rasional, ya. Kita ini sekarang ini gampang. Jangan sampai orang-orang yang bertanggung jawab melempar isu terus dikelola oleh isu, oleh media isu itu. Jangan mengelola isu, tidak baik, ya. Kasihan orang-orang tua Anda, ya. Kasihan, jangan mempermalukan, apalagi tidak ada bukti, ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Mengenai jarak pemilihan itu agak panjang ini, Pak. Iya. Agak panjang, 1 bulan. Itu kira-kira di masa kekosongan itu misalnya ada peristiwa luar biasa, taruhlah calon. Ada langkah-langkah yang akan disiapkan dulu dalam waktu dekat setelah tahun baru, mungkin minggu pertama Januari, ya, Pak Prof. Ambo, ya. Nah, itu rektor dan MWA akan menyampaikan hasil dulu kepada Menteri, ya, Mendikbudristek, dan sekaligus melaporkan rencana pemilihan terbuka oleh MWA, dan di dalam MWA juga terdiri pada perwakilan daripada menteri. Misalnya dari 3 besar ini ada tiba-tiba reshuffle, dia terpilih jadi menteri, ada kekosongan, apakah
dibawanya yang naik atau bagaimana? Itu sudah dipikirkan. Peraturan kita itu sudah tetapkan tidak boleh mengundurkan diri. Jadi begitu dia sudah mendaftar jadi calon, balon dan seterusnya tidak boleh mengundurkan diri. Kecuali kalau dalam proses itu ada yang berhalangan tetap. Berhalangan tetap, maka sesuai peraturan kita lakukan pemilihan ulang, tidak berdasarkan jenjang suara itu. Jadi yang sisanya ini kita bisa pilih ulang kembali sama akademi itu untuk mengganti yang berhalangan tetap. Mengundurkan diri sudah ada kontrak. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan kondusif, kita berdoa. Amin. Seluruh anak bangsa Indonesia, khususnya anak bangsa masyarakat Sulawesi Selatan dan seluruh alumni-alumni Unhas, seluruh di berbagai belahan maupun di dalam Indonesia, baik itu di luar negeri, memberikan doa restu atas suksesnya dan keberhasilan pemilihan Rektor Unhas dengan situasi yang kondusif. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, selamat malam. Saat ini saya akan mengajak para Tribuners untuk menikmati keindahan Kabupaten Bantaeng dari puncak Sinoa yang berada di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Jadi di sini lokasinya di sekitar 7 km dari pusat kota Kabupaten Bantaeng, yang dimana di sini kita bisa melihat keindahan Kabupaten Bantaeng dari sini, Tribuners. Jadi sini dengan lampu, dengan sinar lampu yang menerangi pusat kota Kabupaten Bantaeng yang sangat indah, dan itu semua bisa kita nikmati di puncak Sinoa ini, Tribuners. Jadi seperti inilah suasana Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dari puncak Sinoa. Di lokasi saya saat ini, Tribuners, itu sangat ramai, biasanya dikunjungi oleh para pengunjung, baik itu dari Kabupaten Bantaeng sendiri maupun dari luar Kabupaten Bantaeng. Karena di sini memang selain pada waktu malam hari, lokasi ini sangat asik menjadi salah satu pilihan kita untuk refreshing atau hanya sekedar nongkrong atau sedang capek atau sedang ingin menikmati suasana baru atau suasana pegunungan. Tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda ketika berada di Kabupaten Bantaeng, Tribuners. Jadi, dan lokasinya juga itu tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Bantaeng, karena hanya sekitar 7 km saja, Tribuners. Hanya saja untuk jalannya sendiri agak menanjak, sehingga bagi Tribuners yang ingin menuju ke lokasi ini bisa berhati-hati karena memang jalan menuju ke lokasi ini itu agak menanjak, dan ada banyak tikungan yang akan kita lalui ketika menuju ke lokasi ini, Tribuners. Jadi di lokasi ini juga kita tidak hanya bisa menikmati pemandangan
kita juga bisa menikmati gorengan atau berbagai macam makanan di lokasi ini Tribuners, karena di sini ada sebuah cafe ya Tribuners yang menyediakan berbagai macam makanan seperti gorengan-gorengan dan berbagai macam minuman seperti saraba, kemudian ada minuman-minuman lainnya, dan tentunya di sini juga disediakan kopi untuk Tribuners yang berkunjung ke lokasi ini. Jadi lokasi kafenya juga itu berada pada ketinggian ya Tribuners, sehingga dari atas kafe ini kita bisa leluasa atau kita bisa lebih menikmati suasana pusat kota Kabupaten Bantaeng. Namun tetapi dari sini saja ini sudah sangat indah ya, kita bisa lihat di sini Tribuners. Dan di sini juga kalaupun kita tidak ingin ke kafe atau tidak ingin menikmati gorengan yang dipesan di kafe di lokasi ini, kita juga bisa duduk di atau kita bisa bersantai di gazebo yang sudah disediakan di lokasi ini Tribuners. Jadi ada beberapa gazebo ya Tribuners, ada 2 gazebo yang dipasang di lokasi ini. Ini yang pertama, kemudian di sebelah sana juga ada Tribuners. Dan di sini juga ada spot foto yang hasil kreasi anak muda setempat yang sengaja dibuat untuk para pengunjung yang ingin berfoto di lokasi ini. Jadi lokasi ini sangat recommended banget ya Tribuners untuk kita bersantai dan mungkin kita lagi bosan dengan suasana perkotaan. Tribuners bisa berkunjung ke puncak Sinua ini. Oke, Tribuners, demikian laporan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, diinformasikan saat ini saya sedang berada di tempat kuliner tiram. Ini merupakan tiram bakar yang ada di Kabupaten Baru. Kuliner tiram ini sendiri banyak diminati oleh warga ya, baik warga setempat ataupun warga dari luar Baru yang datang untuk mencicipi tiram bakar khas Lajari. Jadi tepatnya ini ada di Kelurahan Tepok, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi tidak sedikit warga yang datang untuk mencicipi tiram bakar atau makan hasil kuliner khas Baru ini. Seperti ini tiramnya Tribuners. Kemudian nantinya akan dibakar dan dicocol dengan lombok ya, lombok. Dan tentunya akan sangat menggugah selera Tribuners. Nah, ini sedang menyantap tiram. Tiramnya dibakar, kemudian dibuka kulitnya dan dimakan di sini. Di sini juga terdapat puluhan penjual kuliner tiram bakar. Untuk pemesannya sendiri
nasi dulu. Ya. Untuk pembakarannya sendiri, mari sama-sama kita lihat seperti apakah pembakarnya. Inilah proses pembakarannya di sini. Setelah nanti dibakar, kemudian tiramnya disajikan dengan nasi dan lombok, kemudian tiram siap disantap. Nanti belum. Kemudian mari kita sama jalan-jalan ke stand penjual ikan bakar biasanya. Untuk stand ini ya lumayan agak. Wah, ini ramai sekali Tribunas. Ini banyak sekali pengunjungnya Tribunas. Banyak cewek-cewek cantik dan gagah Tribunas. Oke, sekian Tribunas, terima kasih.